Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deka Warni dari kelas F semester 4, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NPM 1811070179 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisik motorik anak usia dini. Teori perkembangan fisik motorik menurut Elizabeth dan Harlock menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak secara pusat gerak. Menurut Endang Rini Sukanti bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses persarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Yang selanjutnya ada indikator perkembangan fisik motorik. Peneliti menganalisis perkembangan fisik motorik adalah anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan dan terjadi secara signifikan. Pembentukan tulang tubuh, kembang gerakan otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Selanjutnya adalah ruang lingkup perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan yang signifikan untuk anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini meliputi 4 aspek. Yang pertama ada sistem saraf, yang kedua otot-otot yang meningkatkan kekuatan dan kemampuan motorik, yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan pemulihan tingkah laku baru, yang keempat ada struktur tubuh yang memuat tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Selanjutnya ada perkembangan fisik motorik melalui permainan kreatif. Permainan yang mendukung perkembangan fisik motorik ada beberapa aspek, yaitu koordinasi mata dan tangan atau mata dengan kaki, meliputi kegiatan menggambar, menulis, memanipulasi, atau memainkan objek, latihan ingatan visual, melempar, menangkap, menendang, dan sebagainya. Selanjutnya ada program pembentukan kesegaran jasmani, meliputi yang pertama, latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Kekuatan otot adalah kemampuan yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena yang pertama ada kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Dan yang kedua adalah kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi atlet atau orang dari kemungkinan cedera. Selanjutnya ada latihan kecepatan. Latihan kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang singkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sangat cepat. Latihan ini dapat dilakukan dalam bentuk permainan atau perlombaan menggunakan isyarat suara, tepukan tangan, atau sentuhan. Contohnya itu permainan hijau hitam, latihan jalan lari. Yang selanjutnya adalah latihan kelincahan. Latihan kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Contohnya itu jalan pelan-pelan, kemudian cepat lari, melompati teman dalam posisi merangkak, lari menerobos ke bawah anak yang berdiri mengangkang, dan selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelincahan adalah yang pertama ada tipe tubuh, yang kedua ada usia, tiga jenis kelamin, keempat berat badan, dan kelelahan. Baik, 10 unsur kesegaran atau kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Yang kedua daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru, jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Yang keempat ada kelincahan. Nah, kelincahan adalah kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala posisi tubuh. Contohnya itu adalah bergerak ke kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Selanjutnya adalah kelenturan. Kelenturan adalah merujuk pada seberapa baik tubuh seseorang dalam membuat
tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Yang keenam ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi sesuatu gerakan, stimulus, dan rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Yang selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Yang kedelapan ada keseimbangan. Keseimbangan ialah kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Yang kesembilan adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Selanjutnya ada daya otot. Daya otot adalah kemampuan seorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam melakukan gerakannya.